Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Yang sama-sama Al-Faqir muliakan, yang Al-Faqir hormati seluruh staf pengurus Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi, terkhususnya guru kita bersama, orang tua kita bersama Al-Habib Mahdi bin Hasan Al-Haddar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan badan beliau, angkat seluruh penyakit yang ada di diri beliau, dipanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Beserta seluruh keluarga besar beliau, anak-anak beliau, Al-Habib Mustafa Iqbal, Al-Habib Uwais bin Mahdi bin Hasan Al-Haddar, begitu juga Al-Habib Mustafa Al-Haddar dan seluruh para staf pengurus Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita istiqamah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita rasa semangat untuk menghadiri majlis-majlis yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang hadir pada malam ini, yang insya Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kehadiran kita di sini. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini pengajian hajat. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesempatan untuk melangkahkan dan menggerakkan diri kita dan insya Allah bersama hati kita membawa hajatnya masing-masing dari rumah. Semoga kita tidak pulang dari pengajian hajat ini dalam keadaan tangan yang hampa. Kita pulang insya Allah dari acara pengajian hajat ini dengan membawa hajat yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengerahkan seluruh pikiran, tenaga hingga nyawa beliau untuk keselamatan umatnya. Karena itu alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita fahami, terkhususnya kita sebagai umat Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad begitu saja. Bukan kebetulan. Akan tetapi ini murni pilihan dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak, jangankan manusia biasa, Nabi pun ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi ingin
termasuk daripada golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengetahui kekhususan dan keistimewaan yang amat besar yang dimiliki oleh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka dikarenakan siapa? Dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena siapa-siapa, bukan karena tendensi ataupun dorongan dari siapapun, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan dan keistimewaan yang luhur, yang sangat banyak yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad karena semata-mata melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan semulia-mulianya utusan kita menjadi semulia-mulianya umat. Bi akramir rusli, karena sebab, okay? Kalau dalam bahasa Arab itu bi akramir rusli, baknya di sini, okay? Baknya di sini yang ini ditermaktub tertulis di Qasidah Burdah. Ya, bi akramir rusli, baknya di sini mempunyai arti bak sababiyah. Bak sababiyah yang artinya karena sebab. Yang artinya karena sebab. Karena pada asal muasalnya, kalau misalkan kita mau telisik lagi, bak di sini dalam bahasa Arab bi. Bi itu dalam bahasa Arab artinya dengan. Bi dalam bahasa Arab artinya itu dengan. Akan tetapi bi mempunyai arti yang lain, mempunyai makna yang lain. Bi akramir rusli, bukan dengan paling mulianya utusan, tidak. Ba di sini artinya ba sababiyah, karena sebab semulia-mulianya utusan, apa hasilnya? Kunna akramal umami, kita menjadi semulia-mulianya umat. Alhamdulillah. Kita enggak minta, pernah kita minta? Kita sebelum dilahirkan, ketika kita dikumpulkan di alamur ruh, karena pada asal muasalnya dulu semua ruh yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu dikumpulkan menjadi satu untuk akhdhul mitsaq, untuk diambil perjanjian, nanti ketika sudah diturunkan ke muka bumi, engkau harus beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kalian. Karena itu disebutkan di dalam ayat, alastu birabbikum, qalu bala, kata mereka di alamur ruh, ketika ruh masih dikumpulkan jadi satu. Akan tetapi ketika sudah turun ke muka bumi ini, ada yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadainahun najdain, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah jelas, surga jelas, neraka jelas, tergantung kitanya, gitu. Begitu juga ketika diturunkan ke muka bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ada yang menjadi umatnya Nabi Musa, ada yang menjadi umatnya Nabi Isa. Akan tapi kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak pernah minta, akan tapi murni pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu timbal balik kita, gitu. Timbal balik kita terhadap Nabi Muhammad itu apa? Jasanya Nabi Muhammad, waduh, sangat banyak. Sudah sangat banyak, tak terhitung. Tak terhitung. Jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sangat banyak, tak terhitung kepada umatnya. Ya. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu beliau pernah mengatakan, "Wala tadzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri." Dan engkau tidak pernah akan bisa membalas, wahai seorang pemuda. Membalas siapa? Membalas nabimu, jasa nabimu. Walau ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Walaupun engkau mendatangi Hujrah Syarifah, mendatangi Nabi Muhammad ke kota Madinah dengan kedua bola matamu. Walaupun dengan engkau datang dengan kedua bola matamu dengan niatan untuk membalas jasanya Nabi Muhammad, la tadzi nabiyak, engkau tidak akan pernah bisa membalas jasanya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jasanya Nabi Muhammad besar. Nah sekarang bagaimana kita membalas? Memang kita tidak bisa membalas 100% jasanya Nabi Muhammad. Akan tapi setidaknya kita berusaha untuk meniti jalan, walaupun tertatih-tatih, walaupun dengan berpincang-pincang, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita di hadapan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Bagaimana nanti keadaan kita, keadaan diri kita, keadaan keluarga kita, keadaan sanak famili kita, keadaan anak-anak kita ketika menghadap Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Apakah Nabi Muhammad tersenyum? Apakah Nabi Muhammad bersedih? Na'udzubillahi min zalik. Dikarenakan kebodohan kita terhadap ilmu agama, dikarenakan kebutaannya kita, kebutaan diri kita, kebutaan anak-anak kita terhadap sejarah Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah. Karena itu Rasulullah SAW itu bersabda di dalam hadisnya, beliau bersabda, antum hadzi minal umam wa ana hadzukum minal anbiya. Rasulullah SAW bersabda, antum hadzi minal umam wa ana hadzukum minal anbiya. Engkau adalah bagian untukku daripada umat-umat. Artinya engkau adalah umatku. Aku mendapat bagian, yaitu engkau, wahai umat. Wa ana hadzukum minal anbiya, dan aku adalah bagianmu sebagai seorang nabi. Antum hadzi minal umam, engkau adalah bagianku daripada umat-umat. Artinya aku mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu-wahyu, menyampaikan risalah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Wa ana hadzukum minal anbiya, dan aku adalah bagian daripada kalian, dan aku adalah bagian kalian, yaitu engkau nabinya adalah aku. Para ulama mengatakan, apa maksud daripada hadis ini? Hadis yang dimaksud, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu antum hadzi minal umam wa ana hadzukum minal anbiya. Engkau adalah bagianku, yaitu umat, dan aku adalah bagianmu, yaitu nabimu. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan bahwa di sini ada hukuk, ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Maksud daripada hadis ini yaitu engkau adalah umatku dan aku adalah nabimu. Maksudnya apa? Di situ ada pesan yang tersirat, ada makna yang eksplisit. Maknanya apa? Di situ harus ada yang namanya hukuk, hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik itu dari sisi umat ataupun dari sisi seorang nabi. Artinya umat Nabi Muhammad mempunyai hak. Begitu juga Rasulullah SAW begitu juga mempunyai hak. Hak umat Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah beliau penuhi, sudah beliau kerjakan.
semenjak Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umur 40 tahun hingga beliau wafat, beliau telah mengerahkan seluruh waktunya untuk liyursyidil ummah, untuk memberikan petunjuk kepada umatnya, untuk memberikan petunjuk kepada seluruh manusia, untuk jalan kepada Allah, untuk memeluk agama Allah, yaitu Islam. Dakwahnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah kosong hari-hari beliau dengan dakwah, hingga pada Hajjatul Wada', ketika haji perpisahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dengan khutbah yang sangat panjang. Di akhirnya beliau mengatakan, ala hal qad ballaghtu, wahai para sahabat, ini sahabat 12.000 sahabat menyaksikan khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ala hal qad ballaghtu, wahai para sahabat, saksikan, apakah aku telah menyampaikan risalahku? Qalu bala. Mereka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Diulangi lagi sama Rasulullah, ala hal qad ballaghtu, apakah aku telah sampaikan risalah ini, wahyu ini, ajaran ini? Qalu bala. Para sahabat mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah. Diulangi untuk ketiga kalinya, ala hal qad ballaghtu, apakah aku telah menyampaikan risalah ini? Qalu bala. Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalahmu. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya, Allahumma qad ballaghtu fashhad. Allahumma qad ballaghtu fashhad. Ya Allah, aku telah menyampaikan risalah ini, maka saksikanlah sekarang ini ya Allah. Di haji perpisahan, menjadikan Allah sebagai saksi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan seluruh risalahnya, telah menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya tanpa kurang 1% pun, tanpa kurang satu kalimat pun. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan risalahnya. Sekarang tanda besarnya, tanda tanya besarnya kepada kita, apakah kita telah menunaikan hak-haknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin, kata Allah Subhanahu wa taala. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim, maka sungguh kami akan pertanyakan orang-orang yang diutus kepada mereka, yaitu para umat Nabi. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kita, bagaimana ajaran Nabi Muhammad, bagaimana syariat Nabi Muhammad di dalam dirimu, apakah engkau lakukan, apakah engkau laksanakan? Salatnya bagaimana, zakatnya bagaimana, puasanya bagaimana, bagaimana anak keluargamu, sanak familimu bagaimana, apakah menjalankan salat, apakah tahu tentang ilmu agama, apakah tahu tentang sirah Nabi Muhammad, biografi Nabi Muhammad? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nas'alannal mursalin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami akan pertanyakan al-mursalin, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pasti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dakwahnya, telah menyampaikan risalahnya kepada umat Nabi Muhammad. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjalankan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah, bagaimana kita memuliakan Rasulullah? Bagaimana kita menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita ajarkan diri kita
sanak famili kita, anak-anak kita tentang ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ajarkan kepada diri kita, kepada sanak famili kita, sirah, biografi hidup, track record Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita semua sudah tahu tentang itu? Apakah selama ini kita pura-pura buta ataupun luput dari perhatian kita? Apakah kita masih memperhatikan dan lebih memprioritaskan hal-hal yang sifatnya fana, hal-hal yang sifatnya sementara, sedangkan kita meremehkan dan memandang sebelah mata ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Na'udzubillah min zalik. Bagaimana nanti kita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti? Dan kebetulan ini malam Jumat, bagaimana bersolawat, bagaimana solawatnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita baca pada malam Jumat ini? Apa yang dibaca oleh anak-anak kita? Apa yang dibaca oleh keluarga kita di rumahnya? Banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pada malam Jumat, pada hari Jumat, bacaan-bacaan yang sangat banyak ya. Salawat kepada Nabi Muhammad. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad pada malam Jumat ataupun hari Jumat, maka dia mendapatkan keutamaan sekian. Barang siapa yang membaca surat ini pada malam Jumat ataupun hari Jumat, maka dia akan mendapatkan keutamaan sekian. Banyak dalam hadis-hadis yang diamalkan oleh para ulama kita, para guru-guru kita ya. Di antaranya barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada wajah yang membaca surat Kahfi bainal Jum'atain, antara dua Jumat. Dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, barang siapa membaca Kahfi pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya dalam wajah. Karena itu ya, kalau misalkan kita ketemu dengan para ulama, kita ketemu dengan orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, itu wajahnya adem gitu. Wajahnya adem, wajahnya sejuk, enak dipandang. Idza ru'u dzikrallah. Kalau kita ngelihat mereka itu bawaannya pengen ingat Allah, ingat ibadah. Ingat seberapa banyak keteladoran kita terhadap beribadah kepada Allah. Wajahnya ulama itu seperti itu. Karena apa? Karena itu azhar, bekas daripada ibadah mereka, bekas daripada bacaan-bacaan mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la ma'al muhsinin. Innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la ma'al muhsinin. Arti letter leknya, arti secara harfiahnya, secara huruf, la ma'al muhsinin. Lamnya di sini lam taukid. Lam untuk memastikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti bersama orang-orang yang muhsinin, bersama orang-orang yang baik. Akan tapi menurut mufassir, menurut ahli tafsir yang lain, ahli tafsir batin, itu mereka mengartikan innallaha la ma'al muhsinin. La ma'a, artinya la ma'a itu memercikan cahaya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memercikan cahaya kepada orang-orang yang berbuat baik. Karena itu kita lihat wajahnya orang-orang yang baik, orang-orang dekat sama Allah Subhanahu wa taala itu bercahaya. Bercahaya karena dia selalu, hatinya selalu terkoneksi dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka selalu mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin wal hadirat hafidhakumullah, tadi kita sudah paham bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dari hadis tadi ya. Berangkat dari hadis tadi. Antum hadzi minal umam wa ana hadzukum minal anbiya. Engkau adalah umatku dan aku adalah nabimu. Artinya di sana ada hak-hak yang harus dipenuhi. Haknya Rasulullah dan haknya umat Nabi Muhammad. Adapun berbicara tentang hak umat Nabi Muhammad yang ada dalam diri Rasulullah, Rasulullah telah lakukan. Rasulullah telah
ditunaikan semenjak beliau diberikan wahyu dan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur 40 tahun hingga beliau wafat. Beliau kerahkan seluruh waktunya dan seluruh tenaganya untuk membimbing umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang tanda tanya yang besar yaitu bagaimana haknya Rasulullah yang ada dalam diri kita. Karena itu bakal dan pasti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala beranjak dari ayat tadi falanas'alanna alladziina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin. Pasti ditanya. Mau umatnya, mau nabinya pasti ditanya. Bon. Di antara hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita memuliakan Rasulullah. Bagaimana cara memuliakan Rasulullah? Memuliakan apa saja yang mempunyai hubungan dengan Rasulullah. Apa saja yang mempunyai hubungan erat, ikatan erat, korelasi erat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid adalah yang berhubungan dengan Rasulullah. Dikumandangkan di dalamnya nama-nama Rasulullah, dikumandangkan di dalamnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adalah syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, pasti berhubungan erat dengan Rasulullah, maka kita harus muliakan. Ilmu agama, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus muliakan, kita harus perhatikan bagaimana diri kita, bagaimana anak-anak kita. Apakah anak-anak kita tahu dengan ilmunya Rasulullah, ilmu agama? Mana yang lebih kita prioritaskan antara ilmu agama dibandingkan ilmu yang lain-lainnya? Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita memuliakannya, bagaimana kita mencintainya. Dan masih banyak hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti kita bisa ketahui hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat perantara. Lewat perantara. Karena kita ini dalam mengarungi kehidupan, kita ini harus punya pembimbing gitu. Kalau kita dalam traveling itu kan ada yang namanya apa itu namanya? Dalam traveling itu Pak biasanya namanya apa itu? Mutawiknya itu guide. Ya, yang membimbing kalau misalkan kita ke satu negara, destinasinya kemana, traveling ke sini, nanti pasti ada tour leadernya, pemimpin tournya. Ada yang namanya guide, menjelaskan nanti ini tentang ini tempat ini tentang ini peninggalannya si fulan. Begitu juga kita dalam kehidupan. Kita berkehidupan ini harus ada pembimbingnya, harus ada tour leadernya. Kita ini kan dalam kehidupan dunia ini kan bepergian. Kita ini di dunia ini bepergian, Pak. Tujuan kita di mana? Nanti di akhirat. Tujuan akhir kita ini di akhirat. Nah, kita ini di dunia ini bepergian. Nah, kita harus mempunyai tour leader, harus mempunyai guide. Nah, siapa guide-nya kita? Guide-nya kita ini siapa? Agar kita tahu tujuan kita hidup di dunia ini apa. Apa yang harus kita perbuat di dunia ini apa? Ya. Siapa tour leader kita? Siapa guide kita? Para ulama. Para ulama. Karena para ulama lah, para asatid, para tuan-tuan guru yang mereka tahu hakikat kehidupan di dunia ini. Karena kehidupan di dunia ini yang menciptakan dunia dengan seluruh apa yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Produser dan sutradara utamanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu alur ceritanya itu Allah, produsernya, sutradaranya itu Allah yang tahu alur ceritanya. Pembuat skenario ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada umatmu seperti ini. Bangun dari tidur seperti ini. Ada kewajiban yang harus dilaksanakan, salat 5 waktu, puasa. Ada yang harus diajarkan kepada keluarga mereka. Ajarkan akidah yang kuat, ajarkan agama Islam, kenalilah Allah, kenalilah Rasulullah dan seterusnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa yang diajarkan oleh Allah kepada para
sahabatnya, terus sahabat, tabiin hingga ulama-ulama yang datang hingga sekarang. Mereka lah yang mewarisi ilmunya Rasulullah. Mereka lah yang mewarisi ilmunya Rasulullah. Artinya runtutannya jelas dari Allah, Rasulullah kepada sahabat, tabiin kepada para ulama hingga sekarang. Artinya mereka yang tahu tentang alur kehidupan ini. Ini ya, ketika kita menghadapi musibah, apa yang kita harus lakukan? Ketika kita mendapatkan harta yang banyak, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita kesusahan, apa yang harus kita lakukan? Ketika malam Jumat, apa yang harus kita lakukan? Ketika hari Jumat, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita tahu itu semua, alur kehidupan itu semua lewat para ulama, lewat perantara, yaitu para ulama. Dan sekarang repot, cari ulama, cari guru yang benar-benar itu repot. Apalagi sekarang serba gampang ya. Buka Google, buka internet, udah apa yang kita mau keluar. Gak usah berguru sudah, gak usah berguru. Gampang kok, tinggal butuh apa-apa kita tinggal buka internet sudah. Gak bisa. Al ilmu bitalaqi, ilmu agama itu harus dengan talaqi, harus dengan ngaji dengan guru, bersimpuh di hadapan guru. Sebagaimana malaikat Jibril datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang tanda-tanda kiamat, menanyakan tanda-tanda kiamat. Apa dalam riwayat hadisnya? Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Malaikat Jibril fa'asnada, menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya lututnya malaikat Jibril itu menempel dengan lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Abu Bakar Al-Adili Al-Masyhur itu beliau mengatakan, di situ ada isyarat, di situ ada indikasi bahwa sebuah ilmu itu harus didapatkan dengan talaqi, harus didapatkan dengan bersimpuh di hadapan guru. Tidak bisa didapatkan dengan yang lainnya. Tidak bisa didapatkan hanya dengan internet. Ya, itu membantu, hanya membantu saja, akan tapi asas pokok utama yaitu harus bersimpuh dengan guru, bersimpuh dengan seorang ustadz. Karena mereka lah yang tahu tentang alur kehidupan kita. Kalau kita sangat butuh kepada dokter ketika kita sakit, anak-anak kita mungkin ketika sakit kita datang ke dokter karena dokter tahu, oh ini penyakitnya ini, butuh obat yang sepersekian persen, dosisnya segini. Mungkin ada anak yang penyakitnya sama, akan tapi obatnya beda karena dosisnya terlalu tinggi, dikasih dosis yang lebih rendah, ya? Betul. Karena kita terlalu terobsesi dengan dokter, akan tapi kita tidak pernah terobsesi dengan Rasulullah SAW. Kita tidak pernah terpikat dengan ajaran Rasulullah. Bahkan na'udzubillah, mungkin kita memandang sebelah mata ajaran dan syariat Rasulullah dalam kehidupan kita. Kita lebih percaya dan lebih mindset kita, cara berpikir kita lebih terpengaruh, lebih terdoktrin kepada ilmu-ilmu selain ilmunya Rasulullah. Sedangkan ilmu agama, ilmunya Rasulullah tidak pernah kita perhatikan, tidak pernah kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu mari kita kembali kepada ajaran Rasulullah, kita kembali kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat siapa? Lewat para ulama. Di mana kita temukan ulama? Sekarang gampang. Majelis setiap pengajian hajat, setiap malam Jumat kita baca, diajak sama guru-guru kita untuk membaca zikir, bertawassul. Setelah ini ada sholat dan kita bertadarru, kita berdoa kepada Allah SWT. Itu semua menuntun kita, semua guru-guru kita menuntun kita untuk dekat sama Allah SWT, untuk kita tahu bahwa Allah SWT meminta, Allah SWT menunggu hamba-hambanya yang berdoa. Kebalikannya makhluk, kalau diminta terus marah. Kalau Allah SWT kalau nggak diminta, Allah yang bakal marah. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan marah kepada dia. Beda dengan manusia, la tas'alanna bani adam hajatan. Ya,
Jangan engkau meminta kepada manusia, kepada makhluk. Karena kalau diminta 1 kali mungkin diturutin, 2 kali, 3 kali ngamuk, marah adanya. Akan tapi Allah SWT kau gak diminta, kau gak diketuk pintu rahmatnya Allah, Allah yang bakal ngamuk sama kita. Allah yang bakal marah sama kita. Karena itu kita kalau minta sama Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah marah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya, ud'uni astajib lakum. Aku akan kabulkan doa kalian. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gambaran pengkabulan doa itu tidak harus 100% sesuai dengan ekspektasi kita. Gambaran pengkabulan doanya kita ini tidak harus 100% sesuai dengan gambaran ekspektasi gambaran kita, tidak. Ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya sesuai. Ya Allah minta mobil, langsung dikasih mobil. Ya Allah minta mobil, akan tapi ini hamba kalau misalkan dituruti dikasih mobil, ini bakal lalai daripada aku ini. Bakal lalai, bakal jarang sholat. Maka aku hindarkan musibah yang sebetulnya turun kepada hamba tersebut, dihilangkan sama Allah SWT. Jadinya bentuk pengkabulan doanya dengan menghilangkan musibah yang sebenarnya turun kepada dia pada saat itu. Di antara bentuk pengkabulan doanya Allah SWT disimpan untuk nanti di hari kiamat, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk pengkabulan doa yang Allah SWT kabulkan doanya untuk para hambanya. Karena itu kita harus dekat dengan ulama, menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, karena inilah yang membawa keberhasilan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita nanti di akhirat. Ya, karena masa depan kita ini masih panjang. Masa depan kita bukan umur ketika kita tua nanti, tidak. Akan tapi masa depan kita yang hakiki yaitu nanti di akhirat. Kita bertemu Allah, bertemu Rasulullah SAW dengan keadaan yang sumringah, dengan keadaan yang bergembira, dalam keadaan hati yang qalbun salim, hati yang suci. Karena itu kesimpulan dari ceramah malam ini yang pertama, berangkat dari hadis dan ayat tadi bahwa baik Rasulullah dan kita mempunyai hak yang harus ditunaikan. Adapun haknya kita di diri Rasulullah SAW sudah dituntaskan, sudah ditunaikan oleh Rasulullah SAW. Tinggal haknya Rasulullah dalam diri kita. Apa haknya Rasulullah? Sangat banyak. Bagaimana kita mengetahui hak-haknya Rasulullah SAW? Yaitu dekat dengan ulama. Dari situ ulama mengajarkan kepada kita ilmunya Rasulullah. Dari situ ulama mengajarkan kepada kita syariat-syariatnya Rasulullah, ajaran-ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan hadirnya kita di sini menumbuhkan semangat, kita lebih perhatian lagi terhadap majlis-majlis ilmu, menyemarakkan lagi majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir yang ada di kota Banyuwangi ini, yang ada di daerah kita, yang ada di desa kita, yang ada di kota kita. Semoga Allah SWT jaga para ulama kita. Semoga Allah SWT sehatkan badan mereka, panjangkan umur mereka. Semoga Allah SWT memberikan perhatian dan semangat dalam diri kita untuk menuntut ilmu, berpegang teguh dengan syariat Rasulullah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Allahumma na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tustajab laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.